Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Fahri Muhammad, NIM 19030188. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perencanaan tebal berkerasan lentur. Pada latihan soal di bawah, diketahui untuk merencanakan lapisan tebal berkerasan, data-datanya yaitu 1. Jumlah LHR pada awal umur rencana. A. Mobil penumpang 1308,8. B. Bus 8 ton 408,8. C. Truk 2A 10 ton 80,88. D. Truk 3A 20 ton 40,88. 2. Klasifikasi jalan diketahui arteri, sedangkan arah 6 lajur 2 arah terbagi. Untuk pertumbuhan lalu lintas 5% per tahun, curah hujan rata-rata per tahun 900, kelandaian rata-rata jalan 10%, dan jenis lapisan perkerasan yang digunakan, lapisan permukaan laston roughness kurang dari 1000 mm per kilometer. Dengan pondasi atas menggunakan batu pecah kelas A dan pondasi bawah menggunakan sirtu kelas A. Dan diketahui nilai CPR segmen 2,4%. Perintahnya di sini untuk merencanakan tebal perkerasan lentur menggunakan metode analisa komponen dengan umur rencana 10 tahun. Penyelesaian. Yang pertama, menghitung LHR atau lintas harian rata-rata. Di sini saya menggunakan data lalu lintas tahun 2011, di mana mobil penumpang bus 8 ton, truk 2A 10 ton, truk 3A 20 ton seperti pada data pertama, kemudian dijumlahkan. B. Perhitungan LHR pada awal umur rencana, yaitu pada tahun 2015. LHR pada awal umur rencana tahun 2015 dapat dijadikan sebagai rumus LHR survei dikali 1 tambah I pangkat N, dimana I sama dengan 5%, N sama dengan selisih tahun umur amal rencana dikurangi data lalu lintas, yaitu 4. Kemudian mobil penumpang dengan data lalu lintas dikalikan dengan rumus LHR survei. Ini sebagai contoh, mobil penumpang bernilai 1308,8 dikali 1 ditambah I-nya 5%, tutup kurung, dipangkatkan N, hasilnya 1591, dan seterusnya di bawah seperti itu caranya. Kemudian dijumlahkan. C. Perhitungan LHR pada akhir umur rencana 2025. Karena di soal umur rencananya 10 tahun, jadi saya mengerjakan juga 10 tahun, yaitu dari 2015 hingga 2025. LHR pada akhir umur rencana tahun 2025. Rumusnya sama dengan LHR awal dikali kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat N, dimana nilai I sama dengan 5% dan N merupakan umur rencana, yaitu 10 tahun. Lalu lanjut, mobil penumpang di sini 1591, dari mana? Yaitu dari awal umur rencana, ya, yang di atas ini. Lalu dikalikan rumus LHR awal dikali kurung buka 1 ditambah I di kurung tutup pangkat N, tinggal dimasukkan. I-nya 5%, pangkatnya 10. Jadi mobil penumpang 1591 dikali kurung buka 1 ditambah 0,05 itu dari 5%, kurung tutup pangkat 10, hasilnya 2592. Kemudian sampai bawah caranya sama dan dijumlahkan menghasilkan 3643.
Kemudian untuk angka ekuivalen, mobil penumpang kurung buka 1 tambah 1 kurung tutup, bus 8 ton kurung buka 3 tambah 5 kurung tutup, truk 2A 10 ton kurung buka 4 tambah 6 kurung tutup, truk 3A 20 ton kurung buka 6 tambah 7 tambah 7 kurung tutup. Sini terdapat 0,002. Itu dari mana? Yaitu dari lampiran berikut, angka ekuivalen, yang mana beban sumbu mobil penumpang yaitu meliputi 1000 kg dengan sumbu tunggal. Jadi hasilnya 0,002. Dengan bus 8 ton itu mengikuti beban sumbu 3000, nah dimana sumbu tunggal nilainya 0,0183, jadi tulis ini 0,183, kemudian ditambah dan samikan itu hasilnya. Sampai bawah pun sama caranya dengan melihat tabel angka ekuivalen yang berada di lampiran. Untuk koefisien distribusi kendaraan atau C, dalam soal kita menggunakan konfigurasi 6 lajur 2 arah, yang dimana dalam referensi yang pernah saya baca berarti didapat koefisien senilai 0,2 untuk kendaraan ringan dan koefisien senilai 0,4 untuk kendaraan berat. Kemudian menentukan LEP. Dari data di atas dapat dihitung LLP, yaitu rumusnya LEP sama dengan LHR awal dikali C dikali E. Contohnya mobil penumpang, LHR awalnya yaitu pada poin B ini yaitu 1591 dikali C, mobil penumpang itu ikutnya kendaraan ringan, jadi 0,2 dikali E itu data ekuivalen kali 0,004 dan hasilnya 0,12728. Di bawahnya juga sama caranya seperti itu dan dijumlahkan. Kemudian untuk menentukan LEA, rumus LEA sendiri adalah LHR akhir dikali C dikali E. Contohnya mobil penumpang, LHR akhirnya berapa? Dapat kita lihat di sini 2592. Mobil penumpang LHR akhir 2592 dikali 0,2 karena kendaraan ringan dikali nilai E nya 0,004, hasilnya 0,20736. Dan untuk bus 8 ton nilai LHR akhir adalah 810, kemudian dikali 0,4 karena ini merupakan kendaraan berat, dikali nilai E 0,1593, hasilnya 51,6132. Kemudian cara sampai bawah itu sama saja dan hasilnya dijumlahkan. Lanjut menentukan LET. Rumus LET itu adalah LEP tambah LEA dibagi setengah atau 0,5. Jadi LET dapat dihitung yaitu LEP nya yang di atas ini udah ditemukan yaitu 73,02212. Kemudian ditambah LEA yaitu 118,780,28 dibagi 0,5 atau setengah, hasilnya 96. Kemudian menentukan LER. Rumus LER yaitu LET dikali umur rencana bagi 10. Jadi LER nya kan udah ditemukan 96 dan umur rencana juga 10, jadi 960 dibagi 10,
hasilnya 96. Kemudian menentukan tebal lapisan perkerasan. A. Menentukan daya dukung tanah atau DDT. Dari data pada soal diketahui nilai CPN Sekmer 20,4%. Maka dapat dicari DDT-nya dengan cara masukkan rumus 4,3 log CPR tambah 1,7. 4,3 log CPR-nya udah diketahui 2,4 tambah 1,7, hasilnya DDT 3,33. Atau dapat kita gunakan seperti cara ini, yaitu dengan menarik nilai CPR yang sudah diketahui 2,4% ditarik ke kiri ke arah DDT dan ditemukan 3,3. Itu adalah cara lainnya. Dia menentukan faktor regional atau FR dengan cara persen kendaraan berat sama dengan jumlah kendaraan berat dibagi semua jumlah semua kendaraan dikali 100. Jumlah kendaraan berat itu yang di atas ini 8 ton, truk 2A 10 ton, truk 3A 20 ton dijumlahkan, lalu ditemukan 530,56 dan dibagi jumlah semua kendaraan yaitu 1839,36 kali 100% dan ditemukan 0,28844 dibulatkan menjadi 28,84%, kurang dari 30%. Kemudian dari data yang diketahui pada soal, curah hujan 900, persen kendaraan berat 28,84%, kelandaian 10% termasuk kepada kelandaian 2. Jadi FR sama dengan 1. Ini dari mana? Yaitu dari lampiran berikut. Nah, lampiran 3 ini faktor regional karena iklim 900, kelandaian 10%, maka ketemunya 1. Lanjut, indeks permukaan pada amal umur rencana atau IP0. Diketahui lapis permukaan pada soal yaitu laston, roughness kurang dari 1000 mm per kilometer, kurang dari 1000. Maka IP0 yang digunakan adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena pada lampiran sudah tertera laston roughness. Nah, ini laston pada indeks permukaan awal umur rencana IP0. Keempat itu laston kurang dari 1000, itu IP0 nya sudah tertera yaitu 4. Kemudian menentukan indeks permukaan pada akhir umur rencana atau IP. LR-nya udah ketemu 96. Kemudian itu berarti mengikuti rentangan 10 sampai 100. Jadi dapat kita lihat rentangan 10 sampai 100 dan klasifikasi jalannya arteri, maka ketemunya 2,0 atau dapat kita tulis 2. Selanjutnya mencari indeks tebal perkerasan atau ITP untuk 10 tahun ke depan. Sudah diketahui IP sama dengan 2, IP0 sama dengan lebih dari 4 atau 4, DDT-nya 3,3, LER 96, FR-nya 1. Kemudian kita cari di tabel nomogram, tinggal kita tarik, berarti DDT-nya itu kan 3,3, kita tarik di atas 3, lurus ke LER 96 di bawah 100 sampai ke ITP. Ke ITP
kita tarik lagi ke FR, yaitu 1, terus sampai menemukan buah sudut yang pas, dan situ ditemukan nilainya 8. Jadi dapat disimpulkan ITP nya 8 dilihat dari nomogram ini. Selanjutnya menghitung label perkerasan. Koefisien relatif dilihat dari tabel koefisien lapisan permukaan. A1 nya dapat kita lihat pada tabel ini datanya. Nah, kalau kita pakai laston 744, jadi A1 0,40, dan pakai batu pecah kelas A berarti 0,14, dan sirtu kelas A berarti 0,13. Dan ini menggunakan data yang di atas, jenis apa saja yang digunakan, terus harus di tabel berapa angkanya. Kemudian tebal lapis aluminium dilihat dari ITP, kan tadi sudah dapat dari nomogram 8. Berarti lapisan permukaan laston yang pada soal itu 744, kita mencari D1, D2, dan D3 nya. Yang pertama itu D1 nya belum ketemu, jadi kita tulis dulu batu pecah kelas A. Batu pecah kelas A berapa di sini, yaitu kan ITP nya 8, berarti rentangnya 7,50 sampai 9,99, dia dapat 20. Kemudian untuk pondasi bawah ini ada keterangan untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah tebal minimum adalah 10 cm, maka kita ambil 10 saja. Nah, rumusnya ITP sama dengan A1 kali D1 tambah A2 kali D2 tambah A3 kali D3. ITP nya 8, A1 nya 0,40 kali D1. D1 nya belum ketemu, jadi kita lewati dulu, kita tulis saja D1 tambah 0,14 kali 20 itu A2 dan D2 nya, ditambah 0,13 kali 10 itu dari A3 dan D3, sama dengan 0,40 D1 tambah 4,1. Kemudian pindah ruas menjadi 8 kurangi 4,1 dibagi 0,40, sehingga menghasilkan D1 nya 9,75 cm, atau dapat kita bulatkan 10 cm. Maka ini adalah gambaran lapisan permukaannya 10 cm. Kita ketemukan D1 10 cm, maka kita tulis di atas ini, dan ini gambarannya 10 cm untuk laston MS744, 20 cm untuk batu pecah kelas A, 10 cm untuk sirtu kelas A. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.